Ya, kita akan mulai ya soal dari nomor 1. Di sini dikatakan sebuah TV berbentuk persegi panjang berukuran 17 inci. Pada layar TV tersebut terdapat bintik hitam tepat di tengah TV. Bintik hitam itu awalnya mempunyai jari-jari 1 inci dan bertambah besar yaitu 0,2 inci per hari. Oke, kita gambar aja dulu ya. Di sini katanya ada TV-nya, ada TV persegi panjang ya. Oke, kemudian TV itu ada titik hitam ya katanya di tengah-tengah. Oke, ini ibarat ini titik hitamnya ya, tengah-tengah ya. Nah, kemudian bertambah besar yaitu 0,2 inci per hari. Berarti lama-lama ini per harinya tuh 0,2 inci, 0,2 inci sampai 0,2 inci. Nah, maaf ya gambarnya jelek. Oke, soal nomor 1 ya. Misalkan RT merupakan jari-jari bintik hitam setelah T hari. Persamaan RT dapat dirumuskan sebagai titik-titik-titik. Nah, kan katanya RT ini kan jari-jari bintik hitam setelah T hari. Berarti kan tadi kan si lingkarannya itu bertambah per 0,2 inci per hari. Berarti kan 0,2 per T-nya ini hari ditambah jari-jari awalnya yaitu 1 inci. Maka jawabannya adalah yang C ya. Selanjutnya nomor 2. Ukuran panjang dan lebar TV yang mungkin adalah, balik lagi, tadi kan ada TV-nya persegi panjang. Nah, kemudian dikatakan bahwa tadi itu dibilang kalau misalnya si TV-nya itu ukurannya 17 inci. Nah, 17 inci ini menunjukkan sisi miring dari TV sendiri ya. Sisi miring nih. Set. Oke, jadi sisi miringnya adalah 17. Nah, yang ditanya ukuran panjang dan lebar. Berarti panjangnya berapa, lebarnya berapa. Kan kita udah ketemu nih. Kalau kita lihat ini membentuk segitiga siku ya. Nah, dari segitiga siku ini sisi miringnya udah ketemu 17. Maka kita bisa menentukan memakai Pitagoras ya. Pitagoras. Bagaimana menentukannya? Lihat aja ya, ada triple Pitagoras, angka triple Pitagoras. Angka triple Pitagoras. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Di sini ada 3, 4, 5. Nah, nggak ada kan sisi miring kita bukan 5, bukan 4, dan bukan 3. Kemudian 5, 12, 13, 7, 2, 4, 25, dan kita menemukan 8, 15, 17. Nah, 17 ini adalah sisi miring. Sisi miring. Maka panjangnya ini adalah 8, sedangkan lebarnya adalah 15. Berarti jawabannya adalah 8 dikali 15. Yang D. Oke, nomor 3. Saat bintik hitam menyentuh CCTV untuk pertama kalinya, jari-jari bintik hitam tersebut adalah, nah di sini tadi ada TV, kemudian ada bintik hitam di tengah-tengah. Nah, kemudian lama-kelamaan kan lingkaran itu bintik hitam ini melebar ya, sampai akhirnya itu bisa menyentuh dari sisi TV tersebut. Oke, sebentar. Ya, beginilah ya, anggap aja sudah bagus gambarnya. Nah, yang ditanya adalah pertama kali jari-jari bintik hitam itu kalau misalnya dia kena ke CCTV itu berapa sih jari-jarinya? Kita lihat dari sini, berarti kan kalau misalnya jari-jari itu kan setengahnya lah. Setengahnya berarti ke atas, bisa ke atas atau bisa ke bawah. Nah, tadi lebar ini berapa? Lebar itu tadi adalah 8 inci. Di sini adalah 15 inci. Nah, berarti kalau misalnya kita mau cari jari-jari, ini kan berarti setengah dari lebarnya ya. Berarti jari-jari ini setengah dari lebar.
Ya udah dong, berarti kita tinggal setengah dikali 8 sama dengan 4. Jawabannya yang B. Oke, nomor 4. Misalkan bintik hitam pertama kali diamati pada tanggal 5 Mei. Oke, maka bintik hitam tersebut untuk pertama kalinya menyentuh CCTV pada tanggal. Nah, tadi di nomor 2 ya, sudah ada persamaan R, T sama dengan 0,2 kali T plus 1. Nah, pertama kali 5 Mei. Nah, berarti di sini adalah R di sini kita isi dengan jari-jari dari bintik hitam ketika dia mengenai dari CCTV. Tadi di soal sebelumnya ya, soal sebelumnya makan jari-jarinya sama dengan 4 cm ya. 4 inci, sorry. 4 inci. Berarti kan di sini kita isi 4 sama dengan 0,2 plus 1. Yaudah tinggal pindah ruas, 4 dikurang 1 sama dengan 0,2 kali T. Berarti kan 3 sama dengan 0,2 kali T. Berarti T sama dengan 3 per 0,2. Ini sama dengan 15. Nah, berarti titik hitam tersebut pertama kali menyentuh CCTV pada tanggal berapa Mei? Berarti 15 hari setelah 5 Mei. Setelah 5 Mei. 5 Mei. Berarti kan ini 5 Mei ditambah 15 hari. Sama dengan 20 hari. Ya, jawabannya adalah 20 hari. Oke, nomor selanjutnya yaitu di sini ada teks ya. Sebuah ember berbentuk silinder telah diisi air 5 liter. Ukuran jari-jari tinggi ember tersebut adalah 20 cm dan 50 cm. 20 di sini dia adalah jari-jari, sedangkan 50 adalah tinggi. Ember akan diisi dengan laju pengisian sebesar 10 cm kubik ya. Pernyataannya adalah persamaan volume ember terhadap waktu pengisian Vt sama dengan 0,01. Nah, kita lihat di sini. 10 cm kubik itu sama dengan 0,01 desimeter kubik ya, atau 0,01 liter. Maka persamaannya adalah Vt sama dengan 0,01 dikali T ditambah berapa? Ditambah 5. Kenapa ditambah 5? Karena 5 ini menunjukkan bahwa ember tersebut sudah diisi duluan sebanyak 5 liter. Nah, ini di teksnya sudah ada. Maka jawaban untuk nomor 1 adalah dia salah. Yang kedua, volume ember setelah diisi 60 detik adalah 5,6. Untuk yang kedua ini kita tinggal sesuaikan aja ya dengan tadi persamaan volume yang udah kita bikin, 0,01 T ditambah 5. Berarti T-nya kita isi dengan 60 detik ya, salah buletin. 60 detik. Vt sama dengan 0,01 dikali 60 ditambah 5 ya. Berarti ini Vt sama dengan, ini coret 0 jadinya 0,1, 0,6 ditambah 5. Berarti sama dengan 5,6 liter. Berarti sesuai ya, 5,6 liter jawabannya adalah benar. 3. Volume ember sebanyak 62,8 liter. Nah, kita pakai volume dari, ini kan silinder ya, bentuknya tabung. Berarti kita pakai rumusnya volumenya sama dengan Pi R kuadrat kali T. Pi-nya bisa pakai 3,14, bisa pakai 22/7 ya. 3,14 dikali R-nya itu sama dengan 20 cm diubah menjadi 2 ya. 2 kuadrat dikali 5 sama juga 50 tadi diubah menjadi 5. Sama dengan hasilnya 62,8 liter. Kita lihat. Nah, ini juga benar. Oke, nomor 6. Tinggi tabung setelah diisi dengan air setelah 60 detik. Oke, berarti kita pakai ini ya, yang pernyataan nomor 2 tadi. Berarti V 60 sama dengan 5,6 liter. Nah, ini kita pakai V ini rumus ya, atau rumus dari tabung itu sendiri, yaitu
Pi kali R kuadrat kali T. Kan yang ditanya ini adalah T-nya, berarti T-nya jangan kita isi. Liter. Pi, kita bilang aja Pi-nya kalau kita isi 2 kuadrat ya, 2 kuadrat dikali T sama dengan 5,6. Berarti kan ini T sama dengan 5,6 per Pi dikali 4 ya. 2 kuadrat itu sama dengan 4. Nah, sekarang kita tinggal hitung. 5,6 dibagi 4 sama dengan ini 1,4. Berarti sama dengan T-nya sama dengan 1,4 per Pi. Itu ya. Maka jawabannya yang B. Oke, lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi air terisi 7 liter. Oke. Yang tanya berarti adalah waktu. Waktu itu adalah T. Berarti kita pakai tadi persamaan yang tadi ya. Vt sama dengan, kan percepatannya itu pengisian air 0,01 dikali T ditambah tabungnya udah diisi nih sebanyak 5 liter duluan. Berarti 7 sama dengan 0,01 dikali T tambah 5. Dipindah ruas 7 kurang 5 sama dengan 0,01 dikali T. 2 sama dengan 0,01 dikali T. T sama dengan 2 dibagi 0,01, maka T-nya sama dengan 200 detik. Nah, 200 detik itu kita ubah ke menit, berarti kan sama dengan 200 dibagi 60 ya. 200 dibagi 60 itu sama dengan 3 menit ya. 3 menit. Nah, 3 menit ini masih 180 detik. Berarti masih ada sisa 3 menit 20 detik. Jawabannya yang E. Oke, selanjutnya nomor 8. Saat ember telah terisi air, tiba-tiba pada ember terdapat kebocoran mengakibatkan air keluar dengan debitnya 240 pi cm kubik per second dengan waktu 250 second. Banyak ember kecil berjari-jari 20 cm dan tingginya 30 cm. Untuk menampung seluruh air kebocoran tersebut adalah, berarti kita pakai rumus ini ya. V keluar per V ember atau tabung sama dengan, nah tadi kan ini ya ada 240 pi dikali 250. Nah, rumusnya apa? V ember ini kan tabung ya. Berarti Pi kali R kuadrat kali T. Pi-nya bisa kita coret. Berarti sama dengan 240 dikali 250 per 20 kuadrat dikali 30. Sama dengan 240 dikali 250 per 400 ya. Dikali 30, nih coret-coret ya, coret-coret. 24 bagi 3 ini kan 8 ya, terus dibagi 4 bagi 8 ini 5, berarti ini 5, berarti sama dengan 5 ember. Oke, nomor selanjutnya adalah di sini ada teks ya, alur pendaftaran CPNS. Oke, kita langsung aja. Tetap peserta mendaftar menjadi CPNS 2021 untuk formasi Kementerian X adalah 2.000 orang. Sebanyak 85% peserta lolos seleksi administrasi. Dan dari semua peserta yang tidak lolos seleksi administrasi, hanya sepertiga yang lolos masa sanggah dan dapat mengikuti alur selanjutnya. Nah, pertama kita cari dulu nih. 85% ini dikali 2.000 orang. Berarti kan sama dengan 85 per 100 dikali 2.000. Ini sama dengan coret-coret. 85 kali 2 itu 10, 17, 0. Oke. Nah, 1.700 ya. Sekarang kita cari dulu sepertiga yang lolos pada masa sanggah. Kalau sepertiga kan itu berarti 1/3. Nah, dikalinya sama 2.000 dikurangin tadi 85% 1.700 sama dengan 1/3 dikali 300. Nah, ini coret-coret 100 berarti sama dengan sepertiganya itu adalah 100. Tinggal kita jumlahin 1.800. Jawabannya yang C.
Jika Kementerian X hanya membuka formasi untuk 20 orang dan peserta yang mengikuti SKB adalah 4 kalinya jumlah formasi yang diterima, maka banyaknya peserta yang gugur dalam SKD adalah tadi total pesertanya kan sudah kita hitung ya, sama dengan 1.800. Kemudian di sini ternyata pesertanya itu ada 20 dikali 4 kali dari formasi yang dibuka sama dengan 80. Yang gugur ya berarti tinggal 1.800 dikurangin 80 sama dengan 1.720 orang. Soal selanjutnya, jika Kementerian X hanya membuka formasi 20 orang dan peserta yang dapat mengikuti SKB adalah 4 kalinya, maka peluang seorang peserta untuk lolos. Oke, tadi kita ulangin total pesertanya 1.800 orang. Kemudian yang dapat ikut itu peserta SKD sama dengan 20 dikali 4 karena 4 kali yang diterima dari 4 kali dari diterima yang sesungguhnya sama dengan 80. Maka peluangnya sama dengan ini total pesertanya per total seluruh peserta 1.800, coret-coret ya. Berarti 8 per 18 180 dibagi 4 aja. Coret-coret 2, 180 dibagi 4. Oke, berarti ini kan 4 kali 4, 16. 20 dibagi 4 itu dia 5. Berarti ini 45. Berarti peluangnya sama dengan 2 per 45. Yang D. Jika Kementerian X hanya membuka formasi untuk 20 orang dan peserta yang dapat mengikuti SKB 4 kalinya, maka peluang seorang peserta untuk lulus menempati formasi tersebut. Oke, kita lihat di sini formasinya ada 20, kemudian jumlah yang pesertanya nih, peserta yang ikut itu 4 kali dari formasinya sama dengan 80. Maka peluang untuk menempati formasi, berarti peluang menempati formasi itu sama dengan 20 per 80 ya, coret-coret 1 per 4. Jawabannya yang E. Nomor selanjutnya, perhatikan uraian berikut. ABCD merupakan suatu persegi, garis L melalui titik D tegak lurus terhadap diagonal BD. Nah, ini ada gambarnya ya. Koordinat D adalah AB. Nilai dari A min B min 2B adalah, berarti untuk mengerjakan ini kita harus tahu dulu A-nya berapa, kemudian B-nya berapa. Nah, untuk menentukannya kita bisa melihat nih, menentukan koordinat D, A, B. Nah, untuk koordinat A kita bisa melihat pada titik koordinat C untuk sumbu X. Nah, sedangkan B ini kita bisa melihat koordinat A sumbu Y. Berarti kalau kita lihat di sini X-nya kan ini X, Y. Berarti A-nya sama dengan 7 dan B-nya juga sama dengan 7. Maka nilai dari A min 2B sama dengan 7 dikurangin 2 dikali 7 sama dengan 7 dikurang 14 sama dengan min 7. Jawabannya yang A. Luas persegi tersebut adalah, sekarang kita lihat di sini kan tadi koordinat A itu 1,7, C itu 7,1 dan D itu 7,7. Untuk mencari luas sendiri kan sama dengan sisi kali sisi ya, atau AC dikali CD. Nah, kita lihat aja panjang AC itu tinggal kita cari 7 kurang 1 sama dengan 6, CD juga 7 kurang 1 dikurangin 1 sama dengan 6. Maka jadinya kan 6 kali 6 sama dengan 36. Jawabannya yang D. Oke, selanjutnya jarak garis L ke titik A. Berarti dari sini ke titik L, dari titik A. Nah, kalau misalnya kita tarik garis ya, ini kan membentuk ada A aksen. Jadi, titik L itu sama dengan titik
A aksen. Nah, A aksen ini sama dengan titik OD. Maka untuk mencarinya sama dengan setengah dikali BD. Nah, setengah kali BD ini bisa kita uraikan menjadi setengah dikali sisi dari persegi ini akar 2. Nah, sisinya tadi berapa? Sisinya tadi sama dengan 6 ya di soal sebelumnya. Berarti setengah dikali 6 akar 2. Ini 3. Berarti ya hasilnya adalah 3 akar 2. Jawabannya yang B. Oke, nomor selanjutnya adalah berdasarkan informasi di atas, pilihlah jawaban dari pilihan benar atau salah berikut. Yang A, garis L sejajar dengan AC. Kalau kita lihat di sini ya, garis A aksen ke L sama garis AC. Nah, ini sejajar, berarti jawabannya adalah benar. Kemudian gradien garis L adalah 1. Kita lihat M1 sama dengan MAC ya. MAC. Nah, ada delta Y sama delta X. Nah, delta Y itu adalah 7. 7 itu kan ini kan X, Y. Nah, kemudian dari X-nya X, Y, berarti 7. 1 dikurangin 7. Sama dengan 6 dibagi min 6 sama dengan min 1. Berarti ini jawabannya adalah salah. Kemudian persamaan garis L yaitu Y sama dengan min X plus 14. Kita lihat di sini ya kan. Tadi kan garis itu kan titiknya 7,7. X sama Y-nya X, ini Y. Dan gradien M1-nya sama dengan min 1. Berarti Y dikurangin B sama dengan M dalam kurung dikali X min A. M-nya kan min 1, tinggal diisi. B-nya 7, A-nya juga 7. Min 1 kali X min X. Min 1 kali 7 plus 7. Pindah ruas nih, min 7-nya jadi plus 7. Berarti Y sama dengan min X plus 14. Jadi jawabannya adalah benar. Soal selanjutnya, pendapatan seorang YouTuber didapat dari iklan yang tayang di setiap video yang dibuat. Pendapatan dari iklan dihitung 3.000 per iklan. Dalam video tersebut dapat 2 iklan di awal dan 1 iklan setiap 10 menit video berjalan. 17. Jika suatu video mempunyai X menit durasi, maka banyak iklan yang dapat tayang dapat dirumuskan oleh persamaan. Nah, persamaannya itu kan tadi dalam satu video bisa 2 iklan ditambah X. Nah, per berapa menit nih videonya tampil, per berapa menit, 10. Berarti sama dengan kalau kita uraikan jadinya kan 2 plus 1 bagi 10, 0,1 X. Ya, berarti hasilnya adalah 0,1 X yang C. 18. Jika terdapat ya iklan dalam satu video, maka pendapatan maksimal adalah kan tadi satu video itu pendapatannya itu Rp 3.000. Berarti kalau ada ya iklan ya berarti kan tinggal 3.000 dikali Y. Berarti sama dengan 3.000 Y yang E. Jika total pendapatan satu video adalah 423.000, maka maksimal waktu iklannya adalah kayak kita lihat. Totalnya kan 423.000 per tadi satu iklan itu kan 3.000 ya. Coret-coret sama dengan 141. Sedangkan tadi dikatakan tiap video itu hanya ada bisa 2 iklan. Berarti kan 141 dikurangin 2 sama dengan 139. Nah, kemudian 139 ini ingat, satu iklan itu diputar per 10 menit video. Berarti 139 dikali 10 sama dengan 1390. Nah, karena tadi kan satu iklan itu per 10 menit. Nah, ini kan 1390 menit berarti ya. Kita ubah karena di sini ABC-nya jam. Berarti 1390 per 60 karena 1 menitnya sama dengan 1 jam itu sama dengan 60 menit. Dibagi 60 sama dengan 23 ya. Nah, 23 ini masih 23 jam. 23 jam itu kalau kita hitung berapa menitnya masih
sama dengan 1380 menit. Berarti masih sisa 10 menit ya. 23 jam 10 menit. Jawabannya yang C. Jika YouTuber membuat video dengan durasi 100 menit, maka pendapatan dari video tersebut adalah kita pakai rumusnya tadi 2 plus X per 10 sama dengan 2 plus 100 per 10. Coret-coret jadi sama dengan 2 tambah 10, 12. Nah, 12 ini kita kali sama periklan, itu dapat 3000. Sama dengan 63000. Berarti 36.000. Itu ya jawabannya. Oke, sekian dan terima kasih pembahasan penalaran matematika hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di pembahasan soal-soal berikutnya.